Dibuka surat Yusuf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Tayyib, amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir tahlili ya, surat Yusuf ya. Dibuka semua ya. Nanti ini semester 3 dulu, nanti baru semester 1 ya. Suratu Yusuf. Ai hadhihi suratu Yusuf. Ini adalah surat Yusuf, Makkiyatun. Surat Yusuf itu Makkiyah. Mi'atun wa ihda asyra. Ayatnya ada 111 ya. Ayatan ayat. Jadi surat Yusuf ayatnya ada 11 ya, 111 ya. Nah, surat Yusuf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian catat ya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surat Hud ya, kemarin. Nah, surat ini diturunkan pada peristiwa tahun kesedihan ya, atau dikenal Amul Huzni ya, tahun kesedihan, di mana tahun itu adalah tahun yang sulit bagi Nabi karena orang yang paling dicintai oleh Nabi, yaitu istri dan pamannya, wafat di tahun itu. Jadi pamannya Abu Thalib wafat ya. Abu Thalib ini tokoh yang menjadi pendamping ya, atau pembela Nabi di dalam dakwah. Demikian juga Khadijah ya, istri beliau, juga menjadi tokoh ya, pendamping hidup Nabi di dalam dakwah. Nah, dua orang ini memiliki peran penting di dalam dakwah Nabi di Mekah ya. Dua-duanya meninggal. Nah, ketika meninggal itu Nabi SAW sangatlah sedih ya. Kesedihan yang sangat luar biasa. Istri tercinta tiada, pamannya juga wafat ya. Makanya tahun itu dikenal tahun apa? Kesedihan ya, Amul Huzni ya. Nah, di tengah-tengah kesedihan Nabi SAW, maka diturunkanlah surat Yusuf ya. Jadi surat Yusuf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat ya, sebagai pelipur lara ya. Karena kisah di dalamnya itu menyembuhkan, mengobati segala bentuk luka jiwa ya, kesedihan hati ya. Itu bisa terhibur ya, termotivasi dengan kisah dari Nabi Yusuf ini ya. Jadi kisah Nabi Yusuf ini full ya, satu surat
tidak terputus ya. Sejak kecil Nabi Yusuf sampai dewasa ya, itu dikisahkan secara penuh di dalam surat Yusuf. Dan ini satu-satunya surat ya yang menceritakan secara penuh biografi perjalanan hidup seorang nabi yang bernama Yusuf. Yang bernama siapa? Yusuf ya. Dan di dalam surat Yusuf ini nanti mengisahkan perjalanan Nabi Yusuf ya, yang begitu kuat ya, menjadi sosok manusia yang kuat dalam menghadapi segala keadaan ya. Bayangkan Nabi Yusuf itu sejak kecil sudah dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri ya. Jadi musuh di dalam rumah sebab sifat iri ya, sifat dengki, sehingga Yusuf harus diapakan? Dibuang, bahkan sebenarnya mau dibunuh ya. Jadi Yusuf sejak kecil sudah dibully saudaranya sendiri ya, sudah dipinggirkan ya, sudah dimarginalkan gitu ya, dan bahkan dibuang. Setelah dibuang, ditemukan oleh rombongan musafir yang hendak ke kota Mesir, menemukan Yusuf di dalam sumur. Akhirnya Nabi Yusuf kemudian diapakan? Dijual, jadi budak gitu. Bayangkan ya, udah kecil dibuang, kemudian dia diperbudak ya. Jadi manusia merdeka malah dijual ya. Setelah itu ketika dia hidup di istana, digoda ya. Ketika tumbuh menjadi seorang pemuda, digoda seorang wanita ya. Jadi tidak hanya raganya yang diperbudak, tetapi jiwanya itu juga sama, diintimidasi ya, dicoba digoda ya supaya berzina ya. Tetapi Nabi Yusuf bisa menyelamatkan dirinya ya. Tidak hanya itu, setelah itu dituduh, difitnah, akhirnya dipenjara. Bayangkan, ada nggak manusia seperti ini, perjalanan yang begitu berat ini ya, perjalanan yang begitu berat sejak kecil gitu ya. Makanya ketika membaca kisah Nabi Yusuf ini, orang yang sedih, tidak ada kesedihan Anda melebihi kesedihan Nabi Yusuf. Betul? Tidak ada. Kalian ya hidup merdeka ya kan, makan enak, saking enaknya kebanyakan rebahan, kebanyakan tiduran, ya betul nggak? Nah iya, akhirnya lemes. Nabi Yusuf ini orang yang sejak kecil itu hidupnya nggak ada tidur-tiduran itu ya. Hidupnya penuh dengan perjuangan ya, penuh dengan kesedihan ya. Maka oleh karena itu seakan-akan ayat ini atau surat ini turun, tidak ada kesedihan melebihi kesedihan Nabi siapa? Yusuf. Sejak kecil dia dipisah dari keluarganya, harus mengembara, harus diperbudak, harus dipenjara ya kan. Orang berpisah dengan keluarga itu sesuatu yang sangat menyakitkan ya, berat gitu ya. Apalagi ini udah terpisah dari keluarga, kemudian dijadikan budak, kemudian difitnah, kemudian dipenjara ya. Tidak ada kesedihan yang melebihi kesedihan Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Makanya ayat ini sebagai pelipur lara. Rasulullah SAW yang ditinggalkan oleh istrinya dan pamannya, keduanya adalah sang pembela Nabi. Setelah membaca surat ini, ternyata kesedihan itu tidak seberapa dengan kesedihan yang dialami oleh siapa? Nabi Yusuf. Oleh karena itu kalau kalian sedih, bacalah surat Nabi Yusuf ini ya. Baca surat Yusuf ini. Makanya kalian di IAT ya, itu biasakan nih kalau dosen belum datang ya,
semuanya ketua kelas mimpin baca surat apa? Yusuf ya. Ketimbang tidur-tiduran ya. Baca surat Yusuf sampai dosennya datang nanti ya. Nanti dibiasakan ya, diamalkan ya. Jadi baca surat Yusuf ya. Karena ini cocok ini untuk generasi milenial, generasi Gen Z itu cocok ini. Ya, supaya kuat mentalnya, supaya kuat kejiwaannya ya, supaya tidak mudah putus asa. Ya, menjadi sosok pribadi yang tangguh, setangguh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra ya. Allahu a'lamu bimuradi. Allah lebih tahu, Allah a'lamu lebih mengetahui bimuradihi dengan maksud ya. Dengan maksudnya ya. Dengan maksud alif lam ra ini. Bidzalika dengan hal itu ya. Tilka itu ya, ai hadhil ayat, ini ayat-ayat ini ya, ayatul kitabi, ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an, ayatul Qur'an. Wal idhofatu, adapun idhofah ya, ayatul kitab ini mudhof ilaih ya, idhofah bimakna min, itu memiliki makna min. Ayatul kitab artinya ayat-ayat dari Al-Qur'an, ayat-ayat dari Alkitab. Al-mubin yang jelas, al-mubin yang jelas, al-mudhhir yang menampakkan, lil haqqi terhadap kebenaran, minal batili dari kebatilan. Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan ke Al-Qur'an tadi, menurunkannya Al-Qur'an, menurunkannya Alkitab tadi, Qur'anan Qur'an, Arabian dengan bahasa Arab ya, bilughatil Arab dengan bahasa Arab. La'allakum supaya kalian ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, ta'qilun, kalian menggunakan akal sehat kalian ya. Tafqahuna kalian memahami ma'anihi, makna-makna Al-Qur'an. Jadi inilah kitab Al-Qur'an yang ayat-ayatnya jelas ya. Kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab ya. Bukan bahasa Sunda atau bahasa Jawa ya. Bahasa Arab. Jadi bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya Lughatul Arabiyyah min dinikum ya. Bahasa Arab itu bagian dari agama kalian, pelajari ya. Bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an ya. Bahasa fusha ya. Maka kita umat Islam hendaklah mempelajari itu bahasa Arab ya. Karena untuk memahami agama ya, memahami wahyu, memahami kandungan Al-Qur'an, isinya harus pakai bahasa Arab ya. Makanya harus paham bahasa Arab supaya kalian berakal. Inna sesungguhnya kami anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu kami nakusu menceritakan alaika kepada engkau ahsanal qasasi, sebaik-baiknya kisah, bima dengan apa auhayna yang telah kami wahyukan, biihaina dengan wahyu kami, ilaika kepada engkau wahai Muhammad, hadzal qur'ana Qur'an ini, wa in kunta, wa in mukhaffafah, in di sini adalah mukhaffafah ya, tasdidnya dibuang, jadilah in. Maknanya wa innahu dan sesungguhnya, wa innahu dan sesungguhnya
kunta engkau adalah min qablihi sebelumnya la minal ghafilin termasuk orang-orang yang lalai. Idh qala Yusuf, jadi kami turunkan kepadamu kisah-kisah ini ya. Jadi kisah-kisah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai motivasi kehidupan ya. Sebagai motivasi apa? Kehidupan ya. Jadi ayat-ayat sejarah itu bukan cerita hanya sekedar masa lalu ya, tapi sejarah itu sebagai garis pandu untuk melihat masa depan ya. Ustaz sering sampaikan bahwa ayat-ayat sejarah itu kita baca sejarah itu kayak menggunakan spion ya, kayak melihat spion motor atau spion mobil ya. Kita nyetir, iya kan? Kalau kita nyetir sepeda motor atau nyetir mobil itu kan melihat spion, betul nggak? Spion itu yang dilihat belakang atau depan? Belakang. Kaca spion kita lihat ke belakang itu, bannya, rodanya sudah pas atau enggak, lihat kanan kiri di belakang ada kendaraan atau tidak ya. Tetapi pandangan kita ke depan untuk maju, betul enggak? Sejarah itu juga seperti itu ya. Kita melihat masa lalu, kisah tentang Nabi Yusuf yang lampau ya. Tetapi pelajaran dari sejarah Nabi Yusuf itu kita gunakan untuk mengoreksi masa depan ya, untuk melihat peradaban masa depan ya. Jadi oleh karena itu belajar sejarah itu adalah belajar gagasannya ya. Pelajarannya apa? Ide dalam kisah ini apa? Apa yang bisa kita pakai untuk kehidupan hari ini dan hari esok? Itu namanya ayat apa? Sejarah. Pelajaran yang harus dipetik dan diimplementasikan dalam kehidupan. Idh qala, id ketika atau ingatlah ketika, uzkur ingatlah, id ketika qala berkata Yusufu Nabi Yusuf li abihi kepada ayahnya yaitu Yakub ya. Ya abati wahai bapakku tercinta. Ya abadi wahai bapakku tercinta ya. Bil kasri dengan kasrah ya. Dilalah ala ya'il idhofah. Dilalatun itu menunjukkan ala atas ya'il idhofah. Ya idhofah al mahdufah yang dibuang. Asalnya ya abadi, ya idhofahnya dibuang ya. Wal fath dan fathah ya. Dilalatun alal alif, dilalatun ala alifin mahdhufah menunjukkan atas alif yang dibuang. Kulibat yang dirubah ya, anil ya'i dari ya. Ya abati wahai bapakku tercinta. Kenapa tidak ya abi ya? Ya abadi, kenapa tidak abi itu ya? Wahai bapakku, bapakku tercinta ya. Kalau abah ya, abah dengan bedanya apa antara abah dan abi ya? Abati dengan abi ya. Nah kalau ya abah atau ya abati itu menunjukkan penekanan ya, makna. Kalau abah itu maknanya bapak tercinta, itu abah ya. Makanya kalau kalian punya anak manggil ke ayahnya itu namanya abah. Abah bagus pakai abah ketimbang manggilnya abi ya, bagusan abah. Karena semua para nabi di Al-Quran itu manggil ayahnya itu abah ya, ya abadi, bukan ya abi ya. Masyarakat kita manggilnya ya abi, abi. Ya boleh sih, cuman lebih bagus ya maknanya itu abah ya. Makanya tradisi-tradisi di pesantren itu manggilnya abah ya. Manggil ke bapak ya atau ke kiainya itu manggilnya abah ya.
Dan itu maknanya bapakku yang tercinta ya. Tapi kalau abi itu ya bapak saja, bapakku saja gitu. Nah, para nabi dulu anak-anaknya itu ketika manggil ayahnya adalah ya abati. Nabi Ismail juga sama, memanggil Ibrahim bapaknya itu ya abati, sama ya. Jadi semuanya kalian lihat di Al-Quran, anak manggil ayahnya itu semuanya menggunakan lafadz abah ya abati. Ini sesungguhnya aku, ra'aitu aku melihat, bermimpi maksudnya ya, fil manami di dalam tidur, ahada asyara 11 ya, kaukaba bintang ya, kaukaban bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan rembulan. Ra'aitu aku melihat hum mereka, takkid ya. Lafaz ra'aituhum itu takkid, menguatkan ya. Aku melihat mereka li kepadaku sajidin dalam keadaan sujud ya. Jadi aku lihat, wahai ayahku tercinta, di dalam mimpiku aku melihat 11 ya, bintang, kemudian matahari dan apa? Bulan. Lah mereka itu kok memberikan hormat kepadaku ya. Jadi sajidin ya, dalam keadaan apa? Memberikan hormat sujud ya. Jam'un ini jamak ya, bil ya'i wan nun, dengan ya dan nun. Lil wasfi, untuk sifat ya, mensifati ya. Bisujudi, dengan sujud, alladzi huwa min sifatil uqala, yang mana sujud ini termasuk sifat orang-orang yang berakal. Qala, ayahnya berkata, Nabi Yakub, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Jadi bahasa Al-Quran ini bahasa indah ya. Kalau manggil ayahnya abah, kalau manggil anak itu bunayya ya. Bunayya itu artinya anakku tercinta. La taksus, jangan engkau ceritakan ru'yaka, mimpimu, ala ikhwatika, pada saudara-saudaramu. Fayakidu, maka menjadi sebab mereka yasa, laka bagimu, kaida dengan rekayasa. Yahtaluna, mereka yasa fi halakika, untuk merusakmu, untuk membunuhmu. Hasadan, karena dengki. Li ilmihim, karena pengetahuan mereka, li takwiliha, terhadap takwil mimpi ya. Jadi bapaknya mengatakan, kamu jangan ceritakan nak nikmat mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Khawatirnya mereka itu dengki gitu. Karena dengki mereka melakukan rekayasa, bisa kamu dibunuh malah ya. Min annahum, bahwasanya mereka al-kawakib, itu laksana bintang-bintang ya. Jadi karena saudaranya Yusuf itu ada 11 ya, itu diumpamakan bintang-bintang 11 ya. Wasyamsu, dan matahari, ummuka, itu laksana ibumu. Wal qamaru, dan rembulan, abuka, itu bapakmu. Inna syaitana, sesungguhnya setan, lil insani, kepada manusia, aduun, itu musuh, mubinun, yang nyata. Ai zahirul adawah, jelas permusuhannya ya. Zahir, jelas, al adawah, permusuhannya ya. Jadi ini dialog ya antara anak dan ayah ya, antara Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Jadi salah satu metode dalam pendidikan itu adalah berdialog ya.
dialog yang edukatif ya, sebagai kalian nanti sebagai orang tua, entah sebagai ayah atau sebagai ibu, biasakan mengajak anak itu untuk berdialog ya. Karena dialog ini sangat efektif ya, untuk mengetahui potensi anak ya, dan juga sebagai media curhat ya, apa yang diinginkan atau apa yang terjadi pada diri seorang anak ya. Nah, kisah ini itu kisah edukatif yang sangat luar biasa. Peran seorang ayah ya, yang mendidik anaknya, yang itu merupakan keluarga besar ya. Jadi Yusuf dan juga 11 apa? Saudaranya ya. Jadi 11 saudaranya. Jadi Yusuf itu punya saudara ya, yang seayah seibu, yaitu Binyamin. Yang lainnya itu seayah tapi beda ibu gitu ya. Ya karena istri Nabi Yakub itu tidak satu ya. Jadi istri Nabi Yakub itu tidak satu, sehingga tadi beda ibu tapi sama ayahnya ya. Nah, terkadang terjadi tadi di dalam internal keluarga itu juga terjadi sifat iri ya, sifat iri. Nah, irinya saudara-saudara Yusuf itu karena mereka berburuk sangka ya, hasud, sehingga apapun yang dilakukan oleh Yusuf pokoknya salah gitu. Nah, disinilah peran ayah yaitu Yakub memberi nasihat kepada anaknya. Nah, cerita mimpimu itu disimpan saja ya, jangan kau ceritakan ke saudara-saudaramu, takut mereka itu hasud ya. Kalau udah hasud ya, mereka melakukan makar, bisa jadi kamu nanti dibunuh ya, bisa jadi kamu dirusak gitu ya. Oleh karena itu ya ikhwah ya, jadi pesan Nabi Yakub ini untuk kalian juga gitu. Tidak semua yang kalian alami kalian ceritakan gitu, kecuali menceritakan kepada orang yang tepat gitu. Oleh karena itu ini cocok dengan generasi sekarang ini ya, apalagi generasi digital ya, media sosial, medsos sekarang ini terbuka. Dikit-dikit curhat di media sosial itu bahaya. Banyak predator, banyak apa? Predator. Banyak kasus ya, apalagi perempuan ya. Ya, akhwat hati-hati, jangan suka curhat-curhatan ya di media sosial. Ya. Posting ini, posting itu, ya, curhat ini, curhat itu. Predatornya banyak di media sosial itu, ya. Yang laki juga sama ya. Jangan suka bikin status yang aneh-aneh. Bikin status yang baik-baik saja ya, yang itu sifatnya ada nilai dakwah ya. Jelas ya? Kalau hanya status lagi makan enak nih, loh lagi makan enak kok dibikin status, yang lihat itu ngiler jadinya hasud. Ya, enggak bagi-bagi kok malah posting gambar saja. Wah kan, udah mulai kan? Udah mulai orang iri gitu. Ya, makanya tidak semua nikmat yang kalian terima kalian posting, ya. Tidak semua nikmat yang kalian terima kalian jadikan status, kecuali kalau status yang itu ada nilai edukatif ya, ada nilai pendidikan. Ya. Misalkan kalian bikin status hari ini belajar tafsir surat Yusuf menjadi motivasi terbaik dalam kehidupan. Nah, boleh. Jelas ya? Mau makan gorengan aja kok dibikin status. Nah, udah makan gorengan ngutang lagi gitu kan. Jadi bahaya ya, tidak semua nikmat kita ceritakan. Banyak predator, banyak orang yang hasud terhadap itu nikmat ya. Sama kayak Nabi Yusuf tadi. Nah, kamu gak usah ceritakan ini, kisah ini kepada saudara-saudaramu, bisa jadi mereka apa? Iri ya, yang menyebabkan
mereka melakukan makar ya. Dan ingat, ada setan di belakang itu semua ya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Di belakang itu ada setan yang nyata permusuhannya. Jadi setan itu bisa mengaduk-ngaduk berita ya, meracik media ya, menjadi pembisik ya, ulung pada diri manusia. Setan itu ya. Jelas ya? Wa kadzalika, dan demikian itu, kama ra'aita, sebagaimana kamu ketahui, yajtabika, Allah telah memilih engkau. Yajtabika, telah memilih engkau. Yakhtaruka, memilih engkau. Rabbuka, Rabb engkau. Rabbuka, Rabb engkau. Wa yu'allimuka, dan mengajari engkau. Min ta'wilil ahadis, dari takwil mimpi ya. Takbirur ru'ya, takbir dari mimpi. Wa yutimmu, dan menyempurnakan Allah nikmat atau nikmatnya alaika kepada engkau, binubuwati, dengan kenabian, wa ala ali Ya'qub, dan terhadap keluarga Ya'qub, ai auladuhu, anak-anak Ya'qub. Kama, sebagaimana atamma, Allah telah menyempurnakan menyempurnakannya, ai binubuwah, dengan kenabian, ala abawaika, atas bapak-bapakmu ya, min qablu, sebelumnya, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ishaq, Nabi Ishaq. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb engkau, alimun, maha mengetahui, bi khalqihi, dengan makhluknya, hakimun, lagi maha bijaksana ya. Jadi di sini Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau mengajarkan kepada anaknya tadi ya, tentang rasa bersyukur ya atas nikmat Islam, nikmat kenabian ya, dan nikmat ilmu ya, di mana Nabi Yusuf itu diberikan ilmu oleh Allah, mengetahui takwil mimpi ya, mengetahui takwil apa? Mimpi. Dan diberikan risalah kenabian ya. Dan ini sebagai nikmat yang terbesar yang harus diingat dan disyukuri. Artinya apa kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, bahwa kalian punya segudang nikmat apapun, itu tidak ada artinya kalau tidak dibingkai dengan nikmat Islam ya, nikmat iman, nikmat ilmu ya. Jadi nikmat harta itu nggak ada manfaatnya kalau tidak dibingkai dengan ilmu dan iman gitu. Kalian diberikan nikmat kecantikan, diberikan nikmat ketampanan ya, tidak ada manfaatnya kalau tidak dibingkai dengan apa? Iman dan ilmu. Iya kan? Jadi nikmat iman dan ilmu itu adalah nikmat tertinggi ya. Nikmat apa? Tertinggi ya. Makanya Nabi Sulaiman itu disuruh milih oleh Allah antara ilmu, antara harta, dan antara kekuasaan atau kerajaan. Disuruh milih dari tiga nikmat itu, maka Nabi Sulaiman memilih nikmat ilmu. Dan itu pilihan yang tepat ya. Dengan ilmu Nabi Sulaiman diberikan harta dan juga diberikan kerajaan ya. Jadi ilmu sebagai pemimpin. Makanya ilmu itu adalah sebaik-baiknya harta ya. Ilmu itu adalah sebaik-baiknya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Ilmu itu sebaik-baiknya nutrisi ya, akal. Sehingga akal kalian jadi sehat sebab memperbanyak ilmu tadi ya, dan mengamalkannya. Jelas ya? Laqad kana, sungguh ana kana, telah ada fi Yusufa, fi khabar Yusuf,
di dalam kisah Nabi Yusuf ini, wa ikhwatihi dan saudaranya, wahum ahadu asyar, mereka itu ada 11 ya. Ayatun sebagai ayat tanda, ai ibarun sebagai pelajaran, lisailin bagi orang-orang yang bertanya, an khobarihim dari kabar mereka. Uzkur sebutkan wahai Muhammad, id qalu ketika mereka berkata, ai ba'du ikhwati Yusuf, sebagian saudara Yusuf, li ba'dihim kepada sebagian yang lain. La Yusufu sungguh Yusuf, mubtadaun ini sebagai mubtada, wa akhuhu dan saudaranya Yusuf, saudara seayah seibu, yaitu Bunyamin, namanya Bunyamin, syakikuhu, saudara kandungnya Yusuf, Bunyamin. Ahabu itu lebih dicintai, ay khobarun sebagai khobar, ila abina bagi ayah kita, minna daripada kita, wa nahnu usbah sementara kami usbah itu mayoritas ya. Usbah itu mayoritas, jama'atun itu jamaah, artinya mayoritas itu yang banyak ya. Inna abana sesungguhnya bapak kita, lafi dolalin sungguh berada dalam kekeliruan, ay khotoin kekeliruan mubinin yang nyata. Jadi ada bibit-bibit perpecahannya yang dibuat oleh saudara-saudara Yusuf, saudara seayah ya, karena beda ibu ini. Nah, jadi saudara-saudara Yusuf yang itu saudara seayah tapi beda ibu, nah ini mereka iri terhadap Yusuf ya, terhadap Yusuf dan saudara kandungnya yaitu Bunyamin ya. Mereka punya prasangka buruk ya, bahwa Nabi Yakub itu lebih mencintai mereka daripada kita, padahal kita adalah banyak, mayoritas gitu. Nah ini ada yang nggak beres ya, sehingga mereka akhirnya melakukan apa? Rencana busuk ya, melakukan makar ya. Ayat berikutnya itu nanti mengatakan supaya Yusuf ini dibunuh atau dibuang ya. Ya. Inna abana lafi dhalalim mubin, ay bayyinun sesat yang nyata, bi isarihima sebab mendahulukan keduanya, alaina atas kami. Uqtulu bunuhlah kalian Yusuf awit rahuhu atau kalian membuangnya ardon di satu bumi ya, satu daerah, bi ardin satu bumi, ba'idah yang jauh ya. Yakhlu lakum wajhu abikum bi an yakbala alaikum wa la yaltafit li ghairikum. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga fokus ya, lakum bagi kalian, wajhu abikum wajah bapak kalian. Jadi kalau Yusuf sudah disingkirkan ya, maka wajah bapak kita yaitu Yakub nanti tertuju kepada kita, tidak menoleh ke Yusuf lagi. Bi an yakbala, gambarannya yakbala, bi an yakbala, Yakub menghadap alaikum atas kalian, menoleh kepada kalian, wala yaltafid dan tidak menoleh li ghairikum kepada selain kalian. Wa takunu dan adalah kalian mim ba'dihi setelah kematian Yusuf, ai ba'da qatli Yusuf setelah kematian Yusuf, au torhihi ba'da torhihi setelah membuang Yusuf, kauman menjadi kaum salihin yang baik ya. Jadi gini aja, Yusuf kita singkirkan, entah dibunuh atau dibuang. Nah setelah itu pasti nanti bapak
fokus ke kita, perhatiannya kepada kita. Kita bunuh aja atau kita singkirkan. Nah setelah itu kita bertobat gitu. Ya, ini memang bibit-bibit kecurangan ya. Jadi bibit-bibit kecurangan dari Bani Israel itu di sini ya. Karena ini adalah nanti yang akan menurunkan Bani Israel ya. Jadi mereka itu selalu bikin makar ya. Ya sudah dihabisi dulu nanti taubat. Ya. Jadi prinsip seperti ini itu prinsipnya siapa? Bani Israel. Ya sudah kita mencuri dulu nanti taubat. Ya nggak bisa begitu. Itu budaya Bani Israel. Ya sudahlah, cicipi maksiat dulu nanti bertaubat. Nah itu gaya-gaya siapa? Bani Israel. Jangan coba-coba. Ya bisa saja mati nanti ya. Lagi nyoba maksiat mati ya. Waliyadzubillah. Jadi intinya ya. Jadi kisah perjalanan Yusuf itu sejak kecil sudah dipersekusi ya, sudah dibully. Itu kecil ya. Anak-anak sudah dipisah, dibuang ya, dijauhkan dari orang tuanya ya. Mau dibunuh, kemudian dibuang, diperbudak, dipenjara. Wah ini tidak ada manusia seberat ujian Nabi Yusuf. Tidak ada ya. Maka kisah ini sebagai motivasi untuk menguatkan ya, mentalitas kita dan mentalitas anak-anak zaman ini ya, yang rapuh tadi ya, karena tidak ada contoh ya, tidak ada model kehidupan ya, yang menjadi motivasi di dalam dirinya. Jadi anak-anak sekarang ini kan layu ya. Jadi karena tadi kebanyakan hiburan, tidak banyak motivasi ya. Hidup semua mudah sekarang ya. Dengan teknologi, dengan hiburan, dengan senang-senang, pikirannya itu tumpul gitu, nggak berpikir anak sekarang itu jadinya ya. Sehingga mudah galau, mudah putus asa ya. Kenapa? Karena jiwanya kosong. Jiwanya apa? Kosong ya. Maka oleh karena itu kita butuh contoh nyata ya, menghadirkan motivasi nyata, motivator nyata, yaitu surat Yusuf ini ya, sebagai penguat ya jiwa seseorang supaya tidak mudah rapuh ya. Maka oleh karena itu kalau kalian sedih ya, bacalah surat Yusuf ini ya. Makanya dulu para sahabat menjadikan surat Yusuf ini ya satu kebiasaan ya untuk dibaca, khususnya di sholat subuh ya. Dan bahkan sahabat Utsman itu sering kali ketika ngimamin sholat itu diulang-ulang yang namanya surat Yusuf. Bahkan sahabat yang lain mengatakan kami hafal surat Yusuf itu dari sahabat Utsman ketika beliau menjadi imam sholat, karena seringnya diapakan? Diulang-ulang surat ini ya. Diulang-ulang apa? Surat ini ya. Jadi oleh karena itu tepat ya, surat ini turun di saat Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul yang begitu bebannya berat, tantangannya begitu hebat ya. Nabi sebagai manusia biasa ya terkadang sedih ya. Ya. Ditinggal orang yang biasa menjadi backup dakwah ya, yang membekengi dakwah Nabi, yang membela dakwah Nabi, sekarang tiada. Itu orang-orang kafir Quraisy semakin ugal-ugalan itu ya, makin ugal-ugalan mengintimidasi Nabi. Nah seakan-akan kekuatan Nabi itu rapuh gitu ya, lemah, sedih gitu ya. Makanya dikenal Amul Husni. Maka di tahun kesedihan itu ada dua program ya. Selain turun surat Yusuf ini sebagai motivasi ya, memperbarui kekuatan dakwah Nabi dan lepas dari yang namanya kesedihan, karena tidak ada manusia diuji seberat Nabi Yusuf ini ya. Dan yang kedua, Nabi diberikan Isra Mi'raj. Diberikan apa? Isra dan Mi'raj. Itu
Dua-duanya terjadi pada peristiwa apa? Amul husni, ya, tahun kesedihan. Jelas ya? Jadi makanya ini dibiasakan, untuk membiasakan dilatih sekarang ya. Jadi kalian biasakan baca surat apa? Yusuf ini. Ini sebagai muqaddimah. Untuk lengkapnya tafsir surat Yusuf itu Ustadz sudah sampaikan di 3 episode ya. Untuk lengkapnya tafsir surat Yusuf ini nanti ada di YouTube, itu ada 3 episode ya, tafsir surat Yusuf. Nanti kalian kasih makna ya, ayat dan tafsirnya dan juga isi kandungannya ya. Wallahu a'lam bishawab.